Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Alexander yang Agung. Pria ini di usia yang sangat muda memimpin ribuan prajurit menaklukkan belahan dunia, mengukir jejak kaki yang tak pernah terlupakan dalam sejarah. Bukan hanya sekedar raja atau prajurit, Alexander memiliki ambisi yang tak terbatas. Dia tidak ingin sekedar berkuasa atas suatu negeri. Dia ingin menguasai dunia. Kita selalu bertanya-tanya, seberapa pentingkah ambisi dalam mencapai tujuan bagi seorang manusia? Apakah ambisi menjadi bahan bakar utama untuk mencapai tujuan? Ataukah lebih baik kita memendam ambisi demi kebaikan kita sendiri? Kita akan belajar hal tersebut dari sang penakluk dunia, Alexander yang Agung. Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Sebelum dia menjadi penakluk dunia, Alexander hanyalah seorang pangeran kecil dari Makedonia, sebuah kerajaan kecil di utara Yunani. Dari kecil dia berbeda. Sang ayah, Raja Philip II, memastikan bahwa Alexander dilatih oleh para ahli. Seperti pada masa kecilnya, Alexander disibukkan dengan belajar cara bertempur dan berkuda, serta berlatih bermacam uji ketahanan tubuh seperti baris paksa atau yang biasa disebut force march. Latihan militer dalam bentuk berjalan atau berbaris menempuh jarak panjang sambil membawa beban berat yang dilatih di bawah bimbingan Leonidas dari Epirus. Bahkan pada usia 14 tahun, Alexander diperkenalkan dengan filsuf Yunani yang kelak menjadi gurunya. Dialah filsuf besar Aristoteles. Dari Aristoteles, Alexander belajar tentang politik, strategi militer, bahkan filosofi yang membentuk pemikiran-pemikirannya kelak, sehingga menjadi cikal bakal atau bekal serta skill akan penaklukannya. Di usia yang ke-20 tahun, hidup Alexander berubah drastis setelah terbunuhnya sang ayah Raja Philip II pada tahun 336 sebelum Masehi. Alexander segera naik tahta. Dia menjadi raja di Makedonia dan mengingat negara sampai kota Yunani yang saat itu telah disatukan di bawah panji kekuasaan Makedonia. Alexander melanjutkan kampanye militer yang sebelumnya telah digagas oleh ayahnya sendiri. Dalam waktu singkat, dia memimpin pasukannya menuju ke timur, dan dalam waktu singkat pula Alexander menguasai sebagian besar Yunani. Baginya, ini hanya sebuah awal dari perjalanan yang besar yang akan ia tempuh di kemudian hari. Ketika kita berbicara tentang ambisi Alexander, satu hal yang perlu dipahami adalah dia tidak hanya mengejar kekuasaan. Dia menginginkan kejayaan, kehormatan, dan bahkan ilmu pengetahuan yang luas. Alexander tak pernah puas dengan kemenangan kecil. Dia selalu ingin yang lebih besar, yang lebih beresiko. Bagi Alexander, hidup adalah petualangan besar. Dia sering berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang berani berjuang. Ambisinya diuji di medan-medan perang. Salah satunya adalah pertempuran di Sungai Granicus, yang dimana menjadi awal pertempuran trilogi bagi Alexander dan Kekaisaran Persia. Alexander pun berhasil mengalahkan Persia meski pasukannya jauh lebih kecil. Lalu pertempuran Issus, di mana ia bertemu Darius, raja besar Persia, dan mengalahkannya, hingga akhirnya pertempuran Gaugamela yang terjadi di Mesopotamia. Disinilah Alexander mengubah sejarah dengan taktik yang brilian dan kekuatan luar biasa. Dia mengalahkan tentara Persia yang jumlahnya berkali-kali lipat dari pasukannya. Pada akhirnya, Alexander berhasil menguasai Kekaisaran Persia, kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Tetapi apakah ia puas? Tentu tidak. Alexander memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia menuju ke India, ke tanah-tanah yang bahkan belum pernah dilihat oleh prajurit Yunani sebelumnya. Dia melawan pasukan India
yang memiliki gajah-gajah perang besar. Tetapi sekali lagi, Alexander adalah pemenangnya. Namun, ambisi Alexander mulai memakan korban. Pasukannya lelah, jenuh, dan mulai kehilangan kepercayaan pada misi yang tampak tak berujung. Mereka telah bertahun-tahun jauh dari rumah, melintasi ribuan mil tanpa kepastian. Dan di India, untuk pertama kalinya, Alexander terpaksa berhenti. Pasukannya menolak untuk maju lebih jauh. Seorang pria dengan ambisi yang tak terbatas harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan terkuat di dunia pun memiliki batas. Setelah bertahun-tahun berperang, Alexander memimpin pasukannya pulang ke Makedonia. Tetapi sayangnya, ia tak pernah kembali ke istana sebagai raja yang tenang. Di usia 32 tahun, Alexander meninggal dunia di Babilonia secara misterius. Beberapa mengatakan karena penyakit, yang lain menduga karena konspirasi. Meskipun ia pergi terlalu cepat, Alexander meninggalkan warisan yang tak tergantikan. Ia menginspirasi ribuan prajurit, mengubah peradaban, dan mempengaruhi sejarah dunia. Dia adalah bukti dari apa yang bisa dicapai seseorang dengan ambisi, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun takdir menahannya dari menguasai dunia seutuhnya, namanya tetap abadi sebagai seorang penakluk besar yang pernah hidup. Dan seperti itulah Alexander yang agung, seorang singa di antara para domba. Hingga hari ini, dia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai simbol ambisi yang tak terbatas. Kisah Alexander the Great atau Alexander yang agung bukan hanya tentang seorang penakluk yang haus kekuasaan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ambisi dan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Apa yang membuat Alexander berbeda adalah keberanian, ketekunan, dan visinya yang begitu kuat untuk mencapai hal-hal besar. Di balik itu semua, ada pelajaran penting lainnya yang bisa kita renungkan. Alexander mengajarkan kita untuk tidak membatasi diri dengan pikiran yang kecil. Di usia 20 tahun, dia sudah memandang jauh melampaui batas kerajaannya. Pelajaran pertama bagi kita adalah jangan takut untuk bermimpi besar. Ketika kita percaya bahwa tak ada yang mustahil, kita lebih terdorong untuk bekerja keras dan mengatasi rintangan. Dari ceritanya, kita diajarkan untuk berani bermimpi besar untuk kedaulatan diri kita sendiri, keberkahan kelak untuk keturunan kita nanti, dan kedamaian untuk orang-orang yang kita sayangi. Alexander bukan hanya seorang pemimpin, dia adalah inspirasi bagi pasukannya. Dia selalu berada di garis depan dalam pertempuran, menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus berani mengambil resiko bersama orang-orangnya. Dia memberi teladan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Kita bagaikan dicambuk oleh hipotesis dari suatu gaya kepemimpinan, yang dimana sebagian manusia pada hari ini seperti kita, hanya memimpin berdasarkan jari telunjuk dan untuk kebaikan diri kita sendiri, tanpa melihat resiko yang akan diambil oleh para prajurit kita. Namun ternyata ada sisi lain dari ambisi Alexander yang bisa kita pelajari. Bahkan ambisi harus memiliki batas. Ketika kita terlalu fokus pada satu tujuan besar tanpa memperdulikan kesejahteraan diri dan orang lain, itu bisa berbalik menjadi kehancuran. Ambisi memang penting, tetapi kita perlu mengelolanya dengan keseimbangan agar tetap membawa kebaikan. Tidak semua hal dalam hidup kita bisa kita kendalikan, dan terkadang pula kita harus mundur untuk melihat perspektif yang lebih luas. Ketika pasukannya mulai menolak untuk maju, Alexander belajar bahwa ada batas pada setiap perjalanan.
kita juga bisa belajar untuk menghadapi kegagalan dengan lapang dada. Karena setiap keterbatasan memberi kita kesempatan untuk menata ulang tujuan. Pelajaran penting bagi kita juga yang selalu gagal dari satu misi ke misi lainnya dalam mencapai tujuan hidup. Coba renungkan dan refleksi apakah sumber daya kita mumpuni untuk mencapai misi kita di kemudian hari. Alexander the Great meninggalkan warisan bukan hanya dalam bentuk wilayah yang ia taklukkan, tetapi juga dalam bentuk pengaruh budaya yang menyebar di berbagai belahan dunia. Ini adalah pengingat bahwa tindakan kita hari ini, sekecil apapun, bisa berdampak jangka panjang bagi dunia kelak. Warisan sejati adalah ketika kita berkontribusi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Dari kisah Alexander, kita belajar bahwa ambisi serta keberanian itu baik, tetapi dengan syarat bahwa kita harus bisa menjaga keseimbangannya, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dan ingat untuk berhenti atau merenungkan apa yang telah kita capai. Setiap dari kita bisa menjadi Alexander dalam kehidupan diri kita sendiri, menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, berani menghadapi tantangan, tetapi tetap bijaksana dalam menentukan suatu batasan.